Assalamualaikum. Hai Mam, hai semuanya. Kembali ke channel YouTube Mama Twins. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah bisa share lagi ya teman-teman aktivitas aku. Dan di video kali ini aku mau share aktivitas aku di pukul 3 pagi ya teman-teman. Kebetulan tadi malam aku tidurnya cepet ya, sekitar pukul 8 malam gitu udah tidur ya. Biasalah ya emak-emak itu ya capek ya. Terus aku bukan terbangun sih, pas adik Navia bangun jam setengah 2 gitu ya teman-teman. Dan aku tidurkan adik Navia lagi. Pas adik Navia udah tidur, teruslah aku tak bisa tidur lagi ya teman-teman. Karena kalau aku tidur lagi nanti takut kebablasan ya teman-teman. Jadi aku scroll HP, terus pas pukul 3 gitu aku baru ke dapur. Dan pas di dapur ya teman-teman, karena memang aku mau prepare nanti siang-siang gitu aku mau masak daun ubi ya, gulai daun ubi. Jadi kalau sudah di prepare dari pagi gini, pas siang kan aku jualan ya teman-teman, kadang tuh waktunya tuh nggak ada ya untuk prepare, itu lama. Makanya pas pukul 3 pagi sekarang ini aku mau prepare untuk masakan nanti siang ya teman-teman. Sebenarnya kalau aku masak sekarang tuh terlalu cepat ya teman-teman, takutnya nggak bisa sampai malam hari nanti. Jadi aku cuman prepare aja. Untuk daun ubinya itu mau aku rebus. Kemudian di sini aku juga mau masak sambal ya teman-teman, mau bikin stok sambal lagi karena banyak ya cabai yang patah-patah, yang seperti aku bilang semenjak jualan aku tuh selalu ngumpulin cabai yang patah-patah gitu ya teman-teman, tapi masih bisa dipakai lagi. Jadinya aku di sini juga mau bikin sambal untuk stokan gitu ya teman-teman. Dan rencananya nanti siang juga aku mau masak sambal lado ya. Jadinya ini sekalian aja aku stok untuk sambal lado juga, banyak ya teman-teman untuk stok sambalnya. Oke, di sini aku lanjut ya untuk bikin nasi goreng juga untuk sarapan anak-anak. Karena ini ceritanya hari Sabtu ya teman-teman. Anak-anak kan sekolah ya, jadi aku gercep ya bikin nasi goreng. Nah, gimana teman-teman semua kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan dilancarkan urusannya, diberikan rezeki yang berlimpah-limpah dari arah yang gak disangka-sangka, dan selalu bahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan juga segala apa yang diinginkan diwujudkan secepatnya di tahun ini. Amin ya Allah. Oke, lanjut ke video. Dan aku udah panaskan air ya untuk merebus daun ubinya. Dan tadi juga untuk cabai dan bawang yang udah aku cuci-cuci itu udah aku rebus. Nanti mau aku blender. Cuman pas blendernya nggak aku videoin ya teman-teman, karena blender aku itu buluk banget. Kayaknya nggak sinkron ya dengan dapur ungu aku, karena aku belum ada budget ya untuk beli blender. Jadi karena blender aku itu kan masih bisa dipakai ya teman-teman, jadi kita kan hidup itu harus minimalis. Aku ada lihat atau baca artikel tentang hidup minimalis ya teman-teman, ternyata bagus juga ya teman-teman kalau kita hidup minimalis. Cuman ya itu ya teman-teman, kalau seperti aku punya anak 4 itu belum bisa minimalis sekali lah ya, paling tidak ya sesuai keadaan aja ya teman-teman. Kalau dipaksakan mau minimalis pun anak aku ada 4. Kadang tuh pengen ngurang-ngurangi barang, apalagi pakaian ya teman-teman. Lemarinya cuman 1 atau 2, tapi pakaian kami banyak. Jadinya kalau aku kurang-kurangi baju, sementara baju untuk si kembar bisa aku turunkan untuk adik Navia ya teman-teman. Karena adik Navia dapat warisan ya kan, baju dari kakak-kakaknya, dan untuk si kembar pun dapat warisan juga jadi dari kakak Naya. Makanya kalau mau aku singkirkan baju-baju anak-anak aku yang belum terpakai, seperti baju si kembar yang masih belum terpakai untuk adik Navia, itu belum bisa aku singkirkan ya teman-teman. Makanya belum bisa lah ya untuk hidup minimalis dari segi pakaian untuk anak-anak aku. Makanya lemariku full ya teman-teman. Pengen sih mengurangi seperti yang udah hidup minimalis gitu. Dan aku juga
pingin belajar hidup minimalis ya teman-teman. Cuman ya kalau untuk hidup minimalis kurasa aku udah termasuk salah satunya ya teman-teman, karena baju aku seperti yang kalian lihat selama aku nge-YouTube, baju aku itu aja ya teman-teman. Seminimalis itukah aku? Aku rasa itu bukan karena hidup minimalis ya teman-teman, itu karena keadaan ya teman-teman, karena kantong ya. Mau beli baju mikir masih banyak keperluan yang lain, dan baju-baju yang aku pakai juga masih bisa dipakai dan masih bagus ya teman-teman. Ada sih baju-baju aku yang lain gitu ya teman-teman, tapi karena badan aku bodinya udah bengkak ya, udah gemuk gitu, jadi nggak muat. Dan baju-baju aku tuh kan udah pada mengecil ya, bukan bajunya yang mengecil ya teman-teman, ternyata badan aku yang udah mengembang dan baju aku jadi nggak bisa dipakai lagi. Itu banyak juga ya teman-teman, tapi mau aku singkirkan gitu, aku masih punya anak-anak perempuan ya teman-teman. Rasanya anak-anak aku suatu saat nanti masih bisa pakai baju itu. Kadang kepikiran seperti itu ya teman-teman, padahal mungkin belum tentu mereka mau pakai ya kan, karena nggak zamannya juga sih. Cuman aku pikir-pikir baju aku masih bisa dipakai sama anak-anak aku, makanya itulah ya teman-teman, di dalam hati tuh pingin sekali hidup minimalis ya, mengurangi bajuku yang ada di lemari yang nggak terpakai gitu. Cuman di sisi lain itu aku tuh mikir baju-baju aku ini bakalan bisa dipakai anak-anak aku suatu saat nanti. Kayak belum ikhlas gitu ya teman-teman, aku melepaskan baju-baju aku yang lama yang udah nggak muat itu. Tapi nantilah ya, aku pikir-pikir lagi, memang aku mau mengurang-urangi barang seperti pakaian ya teman-teman. Tapi yang aku bilang tadi ya teman-teman, karena kalau untuk beli baru itu masih mikir untuk biayanya ya kan, makanya apa yang ada dipakai dulu. Cuman ya kadang-kadang barang yang disimpan-simpan itu, banyak barang yang disimpan, bahkan banyak juga yang nggak terpakai ya teman-teman. Sebenarnya bagus sih hidup minimalis itu, cuman ya tergantung orangnya teman-teman. Misalnya aja kalau kita mempunyai dandang atau kuali besar, mungkin pada saat hari-hari biasa gini kita nggak perlu ya kan teman-teman, tapi pas waktu kita wirid, pas waktu kenduri, tentu dandang atau kuali besar itu kita bakalan butuhkan ya teman-teman. Itu gimana coba, aku kadang mikir yang gitu ya teman-teman. Macam aku punya piring-piring kaca, piring-piring lah ya teman-teman, karena untuk saat ini mungkin nggak dipakai setiap hari, tapi mungkin suatu saat nanti pas ada acara di rumah itu piring bakalan perlu ya kan. Makanya aku juga mikir ya teman-teman, pengen sih hidup minimalis. Kalau hidup minimalis sekarang sih yang aku bilang tadi, aku udah minimalis sekali tentang pakaian aku aja ya teman-teman. Cuman itu aja aku pakai seperti kalian lihat di YouTube aku. Cuman ya tadi tentang peralatan seperti piring itu aku belum bisa untuk disingkirkan ya teman-teman, karena memang bakalan perlu kalau ada acara, kalau ada wirid ya kan di rumah, apalagi kalau lebaran ya kan, ada tamu gitu misalnya, jadi ada saudara dateng ya kan. Mau hidup minimalis belum tentu full 100% ya teman-teman, cuman ya pelan-pelan aja lah ya. Setiap orang kan punya kebutuhan yang berbeda-beda ya kan. Oke lah ya, lanjut ke video teman-teman. Di sini nasi goreng aku udah siap, untuk sambalnya juga udah mateng, dan aku udah nyuci piring dan bersih-bersih. Di sini aku lanjut video aku di siang hari ya teman-teman. Aku udah siap nih masak gulai daun ubinya dan juga sambal ikan tongkol ya teman-teman. Dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai detik ini. Maaf ya kalau ada kekurangan dan kesalahan di video aku. Wassalamualaikum.